Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Al-Mukarramun wal Muhtaramun, para tuan-tuan guru, para asatidzah, para hujjah, para tokoh masyarakat, para sepuh, kaum bapak, kaum ibu, dan seluruh jamaah salat subuh dilanjutkan dengan pengajian ta'lim. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat yang mulia ini, tentunya yang pertama kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa pelihara iman dan Islam kita sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Dan yang kedua, mudah-mudahan duduknya kita di tempat yang mulia ini bersama guru-guru kita, bersama saudara-saudara kita, bersama orang-orang saleh, ya, mudah-mudahan kita semua mendapat limpahan cucuran rahmat, maghfirah, inayah, ridha serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita dipertemukan kembali setelah sebelumnya tawakuf. Sebab ya, dalam rangka menghadapi dan menyambut ya, bulan istimewa, bulan khusus, yaitu bulan suci Ramadan. Tentunya kita berdoa mudah-mudahan seluruh amalan-amalan soleh yang kita telah lakukan, baik sholat kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita, tadarus kita, maupun amal soleh lainnya selama di bulan suci Ramadan kemarin, mudah-mudahan Allah terima seluruh amal kebaikan yang telah kita lakukan selama di bulan suci Ramadan. Allah sehatkan badan kita dan mudah-mudahan Allah pertemukan kembali kita semua dengan bulan suci Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin.
Dan alhamdulillah kita telah memulai kembali. Oleh karena itu mari kita awali pertemuan kita dengan pembacaan Al-Quran suratul Fatihah yang kita kirimkan untuk guru-guru kita, orang-orang tua kita, terkhusus Al-Maqrullah wal Mujahid fi Sabilillah Asy-Syaikh Haji Nur Ali Anwar bin Hajjah Maimunah beserta istri wa usulihima wa furu'ihima wa musaharatihima dan seluruh guru-guru kita lainnya yang telah mendahului kita, orang-orang tua kita, saudara-saudara kita. Mudah-mudahan Allah angkat dan muliakan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kubur mereka semua raudhah min riyadil jannah. Dan kita yang masih hidup, keluarga kita, anak-anak kita, mudah-mudahan senantiasa diberikan sehat panjang umur, ya, diberkahi rezeki kita, diberkahi urusan-urusan kita, keluarga kita dalam bingkai sakinah mawaddah warahmah, dan apa yang menjadi niat dan hajat kita mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Kita lanjut pengajian kita. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Qala Allah
syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah olehmu akan keluargamu bis-shalah, untuk menunaikan salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah atas mengerjakannya. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, peliharalah olehmu akan dirimu, wa ahlikum, dan juga keluargamu, naro, akan api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, dan bahan bakar neraka. An-nas berasal dari manusia, wal hijarah, dan juga batu-batu. Ya, batu-batu yang dijadikan berhala, yang dijadikan sesembahan ya oleh kaum musyrikin. Ya, nantinya Tuhan-Tuhan yang terbuat dari batu yang mereka sembah akan menjadi bahan bakar neraka. Jangankan buat menolong yang nyembah, ya dirinya saja menjadi bahan bakar ya neraka. Diriwayatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, saat itu ada orang yang bertaubat. Kemudian orang yang bertaubat ini dinasihati oleh Sayyidina Umar. Apa kata Sayyidina Umar? Perbaiki dirimu. Orang bertaubat ya tentunya karena dia punya dosa. Atas dosa-dosa yang dia lakukan, dia bertaubat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kata Sayyidina Umar, perbaiki dirimu, di antaranya dengan cara engkau bertaubat, dan itu sudah engkau lakukan. Tetapi jangan lupa ya, bukan hanya engkau memikirkan dirimu, tetapi orang-orang yang menjadi tanggung jawabmu itu juga harus engkau perhatikan. Sehingga para jamaah sekalian, Islam ini agama yang seimbang. Kapan kita harus ibadah, kapan kita harus bermuamalah. Ya, tidak melulu harus di masjid 24 jam, tidak melulu harus berhubungan dengan manusia 24 jam. Ya, tapi jadikanlah seimbang. Wa ammal ahadis, al-hadis al-awwal wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala akhadha al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Nabi punya cucu namanya Sayyidina Hasan bin Ali bin Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Pada satu ketika cucunya Nabi ya, lagi main dan kemudian melihat tamrotan kurma. Kurma di sini jumlahnya enggak sedikit, min tamris sadaqah, dari kurma sedekah. Kurma apa? Ya sedekah. Ya, nanti ketika ya, di dalam nas itu ada kalimat-kalimat ya, tulisannya sedekah,
tetapi nanti maknanya bisa jadi berbeda. Sebab para jamaah sekalian, bicara sedekah itu nanti ada yang pertama sedekah wajibah. Sedekah wajib. Sedekah apa? Wajib. Apa contohnya? Di dalam ayat Al-Qur'an dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Hanya saja sedekah-sedekah. Apa yang masuk sedekah di sini? Zakat. Ya, zakat. Zakat wajibkah? Ya, wajib bagi orang yang memenuhi syarat. Orang yang memenuhi apa? Syarat. Bagi siapa zakat ini? Lil fuqara wal masakin, bagi orang fakir, bagi orang miskin, dan 6 asnaf lainnya. Ada 8 asnaf yang berhak menerima apa? Ya, zakat. Jadi disebut sedekah, ya, maknanya adalah zakat, berarti sedekah wajibah, sedekah wajib. Nanti ada juga yang dinamakan wajib di sini, ya, adalah kafarat. Orang melakukan sebuah kesalahan, ya, kemudian harus membayar kafarat. Harus membayar apa? Harus membayar kafarat. Wajib nggak? Wajib, gitu ya, wajib. Ada juga yang sifatnya wajib adalah nazar. Ya. Umpamanya ada orang yang sudah sakit lama, berobat tidak pernah putus, bahkan ditambah dengan pengobatan alternatif, tapi ternyata belum sembuh juga. Nah, itu ada orang yang kemudian dia bernazar, saya bernazar kalau saya sembuh dari penyakit, ya, saya bakal sedekah kepada 100 fakir miskin umpamanya. Dan kemudian dia sembuh, maka nazar ini wajib harus ditunaikan. Ya, tidak bersifat sunnah. Kenapa? Karena sudah dinazarkan. Sudah apa? Nazarkan. Nanti ada yang sifatnya mustahabbah, yang sifatnya sunnah, sedekah sunnah. Apa itu sedekah sunnah? Ya. Yang pertama contohnya adalah wakaf. Wakaf dianjurkan. Wakaf apa? Dianjurkan. Ya. Umpamanya kita yang sudah tua, sudah usia 60, usia 70, alhamdulillah diberikan keluasan rezeki, tanah banyak umpamanya. Pengen mewakafkan, ya, sebagian tanah untuk didirikan masjid, tempat ibadah, supaya nanti kalau kita wafat ada satu yang bakal ngalir apa? Ngalir terus. Sebab para jamaah sekalian, ya, kadang-kadang ngandelin anak, ya, ketika dia masih hidup, tapi ketika sudah wafat, seberapa kuat, ya, anak itu bisa terus-terusan, ya, untuk sedekah buat kita kalau kita sudah apa? Ya, sudah wafat. Ya, ada anak-anak yang bapaknya wafat, 1 tahun pertama masih rajin, masuk tahun kedua udah mulai apa? Berkurang, masuk tahun ketiga udah mulai lupa. Tapi kalau ada yang diwakafkan, ada yang apa? Ada yang diwakafkan, meskipun kita punya anak, dia lupa, dia sibuk, dia lagi banyak urusan, wakaf inilah yang bakal, ya, mengalirkan, ya, kebaikan-kebaikan buat kita meskipun kita sudah nggak ada. Makanya dianjurkan. Nggak punya tanah tapi punya sebagian rezeki sedikit, ya sudah, titip buat masjid. Nanti masjid dibeliin apa, kemudian selama, ya, apa yang dibeli dari sedekah kita, maka itu pun akan apa? Terus mengalir. Sedekah harta, sedekah non harta, ya, itu juga apa? Sunnah.
Ya contohnya idza mata ibnu adam in qata'a amalu illa min thalathin. Salah satunya adalah shadaqatin jariyah. Shadaqatin apa? Sedekah di sini adalah ya sedekah sunnah, sedekah jariyah yang ketika kita sudah wafat dia tidak akan apa? Terputus. Nah, kemudian di dalam hadis ini Sayyidina Hasan cucunya Nabi yang diambil adalah kurma sedekah. Kurma sedekah di sini kurma apa maksudnya? Kurma zakat. Kurma apa? Zakat. Ya, mereka yang punya kebun-kebun kurma, ya, begitu hasilnya sudah mencapai nisab, kemudian sudah haul, mereka harus apa? Mengeluarkan dari kebun mereka hasil tanaman mereka, ya, hasil panen mereka, kemudian dikumpulkan. Udah kumpul yang namanya anak-anak, yang namanya apa? Yang main kemari ngelihat kurma, main comot aja. Main apa? Main comot aja. Dicomot itu diambil oleh Sayyidina Hasan. Faja'alaha fi, kemudian kurma yang udah diambil tadi dimasukin ke dalam mulut. Dimasukin ke dalam mulutnya Sayyidina Hasan bin Ali. Faqala Rasulullah sallam, ketika itu Rasul melihat, kemudian Rasul pun berkata kahin. Ya, bahasa kitanya mah apa tuh? Begitu ya. Ada anak kecil lagi main, tiba-tiba dia nyebrang jalanan. Kita kan khawatir tuh, kadang-kadang kan begitu tuh. Apa kata Nabi? Irmi biha, buang itu kurma yang sudah masuk ke dalam mulut. Kemudian Nabi menambahkan, ama alimta anna la na'kulu sadaqah, ya, tidaklah engkau ketahui sesungguhnya kaminya adalah keluarga Nabi ahlul bait, la na'kulu sadaqah, kami tidak makan sedekah, maksudnya kami tidak makan dari harta zakat. Sehingga para jamaah sekalian, dari hadis ini maupun nanti hadis-hadis yang serupa, ada ulama yang menyimpulkan dengan sebab hadis seperti ini, maka bagi keluarga Nabi, keluarga habaib, keturunan Nabi, zuriyah Nabi yang masih hidup sampai saat ini, mereka tidak boleh memakan harta zakat. Artinya apa? Kalau ada pembagian zakat dari pengurus DKM Masjid Ar-Ridwan mengumumkan, ya, kepada, ya, warga Masjid Ar-Ridwan yang udah mendapat kupon, ya, silakan berkumpul di masjid hari sekian, hari kapan gitu, jam sekian. Begitu kumpul, mereka bawa kupon, ada yang bawa, ada yang nggak bawa. Nggak taunya ada si mancung yang ikut ngantri. Wah, ini orang Arab nih. Ditanya, Anda siapa? Saya keturunan Nabi, saya zuriyah Nabi. Pendapat yang pertama, mohon maaf Beb, Anda minggir dulu. Anda apa? Minggir. Kenapa? Anda tidak berhak ngantri buat dapetin harta zakat, pemberian zakat. Kemudian yang kedua, golongan ulama yang kedua, ya, menjelaskan, mensyarahkan dengan hadis-hadis ini, ya, jika ada seorang keturunan Rasul, zuriyah Rasul, ya, mereka ikut ngantri umpamanya untuk menerima harta zakat, selama mereka termasuk di dalam asnaf orang-orang yang berhak menerima zakat, maka boleh. Maka apa? Boleh. Wah, ada keturunan Nabi nih lagi ngantri, ya silakan. Ditanya, Bib, ya, ini Habib ngantri
Sebabnya apa? Saya orang susah. Saya orang apa? Orang susah. Didata oleh RT, oleh RW. Ya betul, Habib ini orang susah, fakir miskin. Boleh nggak dikasih? Boleh. Lah, kok kenapa yang satu tidak membolehkan, yang satu ngebolehkan? Apa alasannya? Yang pertama, berkiblat kepada hadis ini. Ya, kata Nabi, pokoknya kami tidak makan harta zakat sampai kapanpun kami tidak makan harta zakat. Nah, tetapi kemudian ulama yang lain berpendapat berbeda. Betul, ya. Iya. Keluarga Nabi tidak memakan harta zakat pada zaman Nabi dulu begitu. Kenapa kok pada zaman Nabi keluarga Nabi tidak makan harta zakat? Karena keluarga Nabi sudah merasa cukup dari harta ghanimah, rampasan perang. Itu sudah lebih dari cukup. Lah sekarang peperangan sudah tidak ada lagi. Ada guru di Palestina, ya, tapi kan di Palestina buktinya dari Palestina yang luasnya banyak, ya justru apa? Ya, justru wilayahnya makin kecaplok, kan begitu. Sehingga para jamaah sekalian, jika dulu pada zaman Nabi, ya, kegiatan perang bahkan termasuk rutin, termasuk apa? Rutin. Tapi sekarang perang sudah tidak ada lagi. Dari mana? Ya, keluarga Nabi ya dapat dari harta rampasan perang, sedangkan perangnya sudah ya tidak ada. Dengan sebab itulah, karena ilatnya perang ini sudah tidak ada, maka boleh biarpun dia zuriyah keturunan Nabi, selama dia termasuk ya ke dalam mustahik zakat, berhak mendapat zakat, maka apa? Berikan, maka berikan. Nah, pendapat yang kedua ini yang banyak dianut. Jadi ketua RT, ketua RW, ya data mah data aja, dan nggak usah mikirnya Habib atau bukan, kan begitu. Pokoknya kalau dia ya termasuk daripada orang fakir miskin umpamanya, ya sudah, berarti dia masuk ke dalam kategori orang yang berhak menerima zakat. Ya. Wa an Abi Hafsin Umar bin Abi Salamah Abdullah bin Abdul Asad Rabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kuntu gulaman fi hajri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah seorang anak yang berada di bawah pengawasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yadi, dan adalah tanganku, tatisu fis sahbati, berputar fis sahbati, di piring atau di nampan. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata kepadaku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ya gulam, wahai anak, samillah, ucapkanlah bismillah. Ucapkanlah apa? Bismillah. Hadis ini ngejelasin tentang adab makan. Adab apa? Makan. Apa yang mesti kita perhatikan ketika kita mau makan, saat makan, setelah makan? Yang pertama, sebelum kita makan, ucapkanlah bismillah. Dijelaskan di dalam kitab Al-Adhkar Al-Imam An-Nawawi. Kata Al-Imam An-Nawawi, jika orang sebelum makan dia mengucap basmalah, bismillah, maka cukuplah kalimat bismillah itu, ya, ia mendapatkan pahala sunnah. Tetapi afdolnya, lebih utama jika ia membacanya secara sempurna. Sebelum makan kita ucap bismillahirrahmanirrahim. Ya, apalagi ditambah dengan doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tambah cakep. Tambah apa? Tambah cakep. Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin menerangkan sedikit berbeda.
ketika kita mau makan sebelum suapan pertama, nah kan kita makan nggak cuma sekali suap kan, pasti bersuap-suap. Sebelum suapan yang pertama ucapkanlah bismillah. Ya bismillah makan ya. Kemudian ketika kita mau nyuap yang kedua, sebelum makanan masuk di suapan yang kedua, ngucap lagi, tapi tambahin yang lebih lengkap, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian ketika akan suapan yang ketiga, ya suapan yang ketiga, tambahin lagi yang lebih sempurna, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum suapan pertama baca bismillah, sebelum suapan kedua baca bismillahirrahmanirrahim, sebelum suapan yang ketiga dilengkapi dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Ya lupa baca bismillah. Ya, di tengah-tengah baru ingat apa yang kita baca, bismillahi awwaluhu wa akhir. Kan begitu. Artinya para jamaah sekalian, ya para ulama di sini menjelaskan bahwa disunnahkan, dianjurkan sebelum engkau makan, disunnahkan sekurang-kurangnya dengan engkau mengucap bismillah, dilengkapi yang paling bagus bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi adab yang pertama itu ya. Wa kul biyaminik, adab yang kedua, makanlah olehmu dengan tangan kananmu. Dengan tangan apa? Dengan tangan kanan. Kalau tadi kita mengucap basmalah, itu kan hukumnya sunnah. Sekarang kalau kita makan tangan kanan, apa hukumnya? Dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Um. Dijelaskan di sana, bahkan dijelaskan pula oleh Asy-Syaikh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Wajib hukumnya makan minum dengan tangan kanan. Tidak lagi sunnah nih, tidak lagi apa? Sunnah, tapi apa? Wajib, kata Imam Syafi'i. Dia dijelaskan pula oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Wajib hukumnya makan menggunakan tangan kanan, tangan kiri, illa min uzrin, kecuali uzur. Tangan sakit, tangan musibah, ya, tangan ya emang nggak ada untung umpamanya, ya, itu beda lagi. Ketika tanganmu sehat, gunakanlah tangan kananmu, jangan engkau gunakan tangan kirimu. Ya, hati-hati gitu ya, kita kalau makan pakai tangan apa? Tangan kanan. Ya kan kalau ala-ala barat kan gitu. Ya, makannya pakai tangan kiri coba. Pisau tangan kanan, garpu tangan kiri. Terus ngambilnya pakai apa tuh? Nyuapnya pakai tangan kiri kan begitu. Ya. Kalau saya gimana nih, atau kalau kita motongnya pakai tangan kanan, kemudian garpunya saya pindahin ke tangan kanan, emang nampak ribet ya, tapi begitulah. Makan pakai tangan kanan. Ada yang nggak bisa, guru saya kagak bisa ini pakai tangan kanan, saya kidal. Kalau nulis saya kidal. Ada yang saya tanya, bener kamu pakai tangan kanan nggak bisa? Kamu bisa naik motor? Bisa guru. Ngegas pakai tangan kanan, tangan kiri pakai tangan kanan. Lah itu bisa ngegas pakai tangan kanan. Latih tangan kananmu. Latih makan pakai tangan kanan, kecuali tadi uzur. Kemudian apalagi menjadi adab berikutnya, wakul mimma yalika. Dan ketika engkau makan mimma yalika. Ya, cari makanan yang dekat. Makanan yang dekat. Ya, kita lagi makan rame-rame begitu. Makan apa? Makan rame-rame. Waduh, ayam ada di sebelah kanan di ujung, daging ada di sebelah apa? Kiri. Itu daging bawa kemari, ya. Akhirnya itu lauk terbang-terbangan itu. Orang yang lagi makan lauk lewat gitu kan.
Kan kurang pantas, kurang elok ya. Apalagi ya kalau di hadapan kita lagi duduk bersama ya, para ulama begitu. Ya, antara itu jengkol terbang, pindah ke kiri, ayam pindah ke kanan, daging geser ke kiri, ya, oblong geser ke kanan, ya. Jadi buat kita bagaimana ya, makan yang ada di depan, makan yang ada di depan. Ya. Dikhawatirkan ada orang yang terganggu, ada orang yang terganggu. Ya kecuali kalau orang tersebut tidak terganggu. Tapi bagaimana kalau orang tersebut terganggu? Kan begitu. Ya. Makanya yang paling bagus, jika memang kita makan mejanya panjang, tempatnya panjang, ya sudah dibagi-bagi. Ya. Dekat sini lauknya udah lengkap, bagi-bagi tuh ya. Tempe ada, ayam ada, sehingga nggak perlu mereka lauk terbang-terbangan seperti itu. Dulu Al-Mahfudz Nur Ali juga sempat ngomong, kalau kita nyendok nasi, nyendok apa? Nyendok nasi. Kadang-kadang kan kita nyendok nasi cuma ngambil tengahnya doang. Tengahnya apa? Tengahnya doang dikeruk, pinggirannya kagak mau diambil, ambil pinggirannya. Ambil apa? Pinggirannya. Sebab para jamaah sekalian bicara makan, kita nggak tahu keberkahan makanan itu ada di mana. Seperti halnya kita menghabiskan makanan. Perut udah kenyang ini, udah biarin sisain. Jangan-jangan yang engkau sisakan itulah yang mengandung keberkahan. Apa maknanya? Kalau nyendok kudu ngukur, kudu apa? Itu juga bagian daripada adab. Ya kadang nyendok banyak, akhirnya kagak apa? Agak habis. Ya nyendoklah seukuran perutmu. Seukuran apa? Ya perutmu. Itu biasain itu. Kemudian setelah makan kadang kita disiapin kobukan. Siapin apa? Kobukan. Itu kata Al-Mahfudz Nur Ali, kalau menyodorkan kobukan, ya bagusnya kobukannya dibikin banyak. Dibikin apa? Banyak. Atau kalau perlu satu orang satu. Ya seperti hari kita makan kalau di rumah makan Padang kan begitu tuh, satu orang satu. Ya. Kadang-kadang ada acara dia bawa baskom gede kan, gede itu di depan kita, guru ini buat cuci tangan, ya buat cuci apa? Cuci tangan. Ya kita kadang makan ya tidak secepat jamaah. Kalau jamaah kan but cepat selesai tuh, ya kan. Begitu kita mau ngobok ternyata udah dikubuk duluan sama jamaah. Begitu kita intip lah udah butak udah airnya. Udah apa? Udah butak ya. Makanya kalau perlu bikin kobokan yang banyak. Kalau di Malaysia itu pakai apa tuh? Orang Melayu pakai teko, pakai apa? Pakai teko. Dulu saya di Malaysia kagak tahu tuh pertama-tama disiapin teko. Di tempat makan saya pikir buat minuman, saya tuang, saya minum. Ya itu air kobokan, air apa? Jadi dituangin, dikucurin, kemudian apa? Ya. Saya pernah juga dulu makan sama Abu, ya diajak makan. Kemudian kobokannya ditaruh di mangkok. Mangkoknya itu mirip-mirip ya seperti kayak gelas. Saya minum itu air kobokan, Abunya diem aja. Begitu udah selesai, itu air enak. Lu tau nggak air apa itu? Nggak tahu, air kobokan. Air kobokan. Iya. Kata saya, lo bilang kan dari awal, lalu gua liatin lu kayaknya aus banget, biarin dah katanya. Air kobokan apa diminum, air kobokan diminum. وعن عمرو بن شعيب عن أبي جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء. Perintahkanlah olehmu akan anak-anakmu bis-shalah untuk mendirikan salat wahum abna sab'a sinin saat mereka berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, dan pukullah mereka 'alaiha atasnya.
wahum abna'u asyar, saat mereka berusia 10 tahun, wa farriqu bainahum fil madaji, dan pisahkanlah mereka di antara mereka, dan pisahkanlah olehmu akan di antara mereka fil madaji, pada tempat-tempat tidur mereka. Wa fi hadisin, dan di dalam hadis yang lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajimus sabiyya, ajarkanlah olehmu akan anak-anak, akan anak-anakmu as-shalah, untuk mendirikan salat, li sab'i sinin, saat mereka berusia 7 tahun, wadribuhu 'alaiha, dan pukullah olehmu atasnya, pukullah olehmu atasnya ibna asyir sinin, saat mereka berusia 10 tahun. Nah, ini bicara yang pertama umur ya. Seringkali atau kadang-kadang kita ngitung usia itu berdasarkan usia Masehi, gitu ya. Usia apa? Masehi. Padahal di dalam ketentuan agama itu ya, usia yang dimaksud adalah usia Hijriyah, dalam hitungan apa? Kalender Hijriyah. Dalam hitungan kalender apa? Ya, Hijriyah. Contoh umpamanya ada anak yang belum mimpi, ya, yang belum apa? Mimpi. Anak kelas 3 SMP. Anak kelas 3 SMP. Kamu sudah mimpi belum? Belum, Pak. Belum, Guru. Ya. Kamu sudah usianya sudah berapa tahun? Usia aku sudah 14 tahun 7 bulan. Hitungan Masehi belum 15 tahun, sebab mereka yang belum mimpi, belum halangan bagi perempuan, belum haid, maka batasan dia balik kewajiban agama selambat-lambatnya sampai usia 15 tahun. Usia Masehi baru 14 tahun 17 atau 18 bulan. Tapi hitungan hijriahnya udah sampai tuh. Udah apa? Udah sampai. Makanya begini, cara ngitungnya bagaimana? Setiap 33 tahun Masehi, ya, usia hijriahnya bertambah 1 tahun menjadi 34. 33 Masehi, 34 Hijriah. Nah, jika diantara para jamaah di sini ada yang usianya 66 tahun Masehi, berarti berapa tahun usia hijriahnya? 68 tahun. Ya, saya hari Minggu yang lalu haul saya punya mertua almarhumah Abu ya Kiai Haji Saifuddin Amsir. Hitungan Masehinya baru 61 tahun lebih. Tapi begitu dihitung secara hijriyah udah sampai di usia 63 tahun hijriyah. Nah, ini kita biasain nih, kita apa? Kita biasain. Nah, kamu wajib sholat. Saya belum usia 15 tahun. Tanya, ya, usia hijriyahnya. Jangan ditanya usia Masehinya. Usia apa? Masih tanya usia hijriyahnya. Jangan-jangan Anda sudah 15 tahun. Kalau udah 15 tahun, Anda sudah terkena kewajiban agama. Apalagi kalau sudah mimpi atau haid. Nah, begitu pula para jamaah sekalian, dalam hadis ini saat anakmu berusia 7 tahun, saat kamu punya cucu 7 tahun, 7 tahunnya hitungannya apa? Hijriyah. Makanya ingat-ingat, ya, saya lahir kalau Masehi di bulan Mei, ya, tanggal 9 Mei kemarin, hari jadi saya 9 Mei. Tapi hitungan hijriyahnya, ya, usia hijriyah saya itu di bulan Sya'ban. Di bulan apa? Sya'ban. Jadi kalau saya sudah ketemu Sya'ban, berarti usia saya sudah, ya, bertambah. Ya, hitungan Masehi di bulan apa? Mei. Hitungan hijriyahnya di bulan Sya'ban. Bulan apa? Sya'ban. Jadi begitu ya. Jadi hitungannya hijriyah.
Kemudian yang kedua dalam menafsirkan, dalam mensyarahkan hadis ini, yang pertama bahwa hadis ini bermakna konteks. Bermakna apa? Konteks. Pada zaman Nabi, mereka para anak-anak yang tidak sholat diberikan hukuman fisik itu biasa. Itu apa? Biasa. Ibnu Abbas, ya, dia punya murid kagak mau ngapal Quran. Susah kalau disuruh ngapal Quran. Akhirnya oleh Ibnu Abbas, ya, didudukin di bangku, kakinya diikat. Kakinya apa? Diikat. Kalau ditarik di zaman sekarang ini ada seorang murid yang kakinya diikat. Kakinya apa? Diikat. Kira-kira melanggar HAM atau kagak itu? Melanggar HAM. Waduh, bocah kakinya apa? Diikat. Ya. Jangankan para jamaah sekalian pada zaman apa? Nabi. Pada zaman kita, orang-orang tua kita dulu mereka nggak mau sekolah, nggak mau ngaji, ya, nggak mau ngapal. Dihukum nggak? Dihukum, digebukin. Apa digebuk, dirotang sama gurunya. Ya. Kemudian kalau si anak ini, si murid ini marah, dia pulang ngadu ke orang tua, kira-kira orang tuanya ya bakal nuntut atau enggak? Kagak, yang ada apa? Ditambahin. Anak pesantren, anak apa? Anak nyantren. Kabur dari pesantren, nyampe rumah sama orang tuanya, dibalikin apa kagak? Dianterin langsung. Kalau sekarang ada bocah anak kabur dari pesantren, kemudian pulang ke rumah kagak dibalikin, kagak apa. Kalau dulu dibalikin tuh, diomelin sama guru, ngadu, ditambahin, kan begitu. Sehingga para jamaah sekalian lihat konteksnya. Ya, konteksnya pada zaman Nabi, pada orang-orang tua dulu nggak jadi masalah. Jika sekarang ini menjadi masalah, ya maka digantilah hukuman tersebut, ya, dengan tujuan adalah bagaimana caranya si anak mau sholat, gitu. Tetapi kemudian apakah hukuman fisik itu total tidak boleh? Maka jawabannya boleh, tapi dengan catatan. Dengan apa? Catatan. Satu, yang pertama, hukuman fisik jadikanlah sebagai hukuman alternatif terakhir. Jadi kalau bocah masih bisa dibilangin, ya udah bilangin, nggak perlu harus apa? Iya, dirotan umpamanya. Guru, ini bocah udah dibilangin, dihukum suruh nyapu, suruh ngepel, nggak sadar juga, ya. Udah disuruh lari muterin lapangan 5 kali masih belum sadar juga. Emang di bocah kalau belum, ya, digebuk, belum dirotan, kayaknya belum apa? Ya, belum mau berubah ini. Maka yang berikutnya adalah ada maslahat. Ada apa? Jika kita melakukan hukuman tersebut, maslahatnya besar bagi apa? Bagi anak, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, saat engkau menghukum seorang anak, jangan dalam keadaan emosi. Dalam keadaan apa? Soal kalau keadaan emosi berarti dia sedang dalam apa? Ya, dalam remote iblis. Remote apa? Setan. Jangan dalam keadaan apa? Keadaan marah. Makanya kalau dulu guru-guru kita, ya, kalau ngukum anak gitu ya, ngukum anak murid. Ya, kemudian si anak ini ya ngeluh, guru sakit banget saya ini digebuk. Gua itu bukan mukul lo, gua itu mukul setan. Mukul apa? Mukul setan. Tapi begitu gua pengen mukul, setannya kabur, kena lu, kan begitu kan? Kenapa? Juga kan kita begitu ya. Jadi bukan mukul lo, tapi mukul apa? Mukul setan. Tapi begitu ya dirotan, ya setannya kabur, kena siapa tuh? Ya kena si murid ini. Ya. Artinya apa? Guru kita ketika mukul itu tidak dalam kondisi marah, karena ya bertujuan bagaimana setan yang ada di dalam diri si anak ini biar apa? Biar kabur, biar nggak ada lagi.
Ada kuliah para jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya anak-anak kita, cucu-cucu kita mari kita pelihara ya, bukan hanya diri kita, bukan hanya kita nih yang ke masjid. Ya, anak-anak kita, cucu-cucu kita ajak dia untuk apa? Ke masjid. Kenalkan mereka dengan sholat ya. Kalau mereka umpamanya sering bercanda, berlari-larian di masjid, bukan berarti kemudian kita usir mereka. Emang ada yang diusir. Jangan diusir mereka. Saya sekitar setengah tahun yang lalu pergi ke Aceh. Di Aceh itu ada mereka petugas pakai rompi warna hijau. Bacaannya di belakang petugas SAP. Jadi anak-anak itu yang sholat itu mereka berada di belakang dijagain supaya mereka tidak bercanda. Dihukumkah mereka? Tidak dihukum. Yang penting ada yang jagain. Jika kemudian datangnya mereka ke masjid, ya menjadi atau mengganggu bagi para jamaah yang lain, ya bisa digunakan tadi opsi tadi tuh, ya ditunjuk siapa yang bertugas untuk jagain anak-anak, untuk jagain apa? Supaya mereka tidak bercanda. Sebab para jamaah sekalian, beruntunglah sebuah masjid, sebuah mushola jika ada anak kecil 20 tahun, 30 tahun yang akan datang ini masjid masih ramai. Tapi sedihlah jika masjid itu sudah tidak ada lagi anak kecil. 10 tahun, 20 tahun, jangan-jangan masjid ini bakal sepi. Kenapa? Anak-anaknya kagak dibiasain, kagak diajarin datang apa? Ke masjid. Ya, mari kita ajak anak-anak kita buat mereka untuk sholat. Ya, bukan hanya kita, tetapi juga mereka. Mudah-mudahan ya pertemuan ini memberikan hikmah ya, pelajaran buat ya kita semua, dan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan. Insya Allah kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya dalam keadaan sehat panjang umur. Al-Fatihah. إلى كريمة الكريم اللهم صل وسلم سيدنا محمد وسلم وسادتنا وسلم رسول أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا وجماعتنا من أهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتبركنا من بعده تبركا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.